Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, sahabat pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada? Untuk Anda, semoga selalu sehat ya. Dan untuk yang sakit, semoga cepat diberikan kesembuhan. Hari ini juga merupakan hari pertama untuk pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di 11 kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur mulai 11 Januari hingga 25 Januari 2021. Dan saatnya kita masuk dalam program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Bersama saya Panji Harto di studio dan juga nanti ada peluang untuk bergabung, ada sekitar 7 reporter yang memberikan informasinya. Pertama, ke LPPL Radio Suara Sidoarjo ada Ramadan Eka Putra. Hari pertama PPKM perbatasan Surabaya Sidoarjo masih longgar. Ya, Ram? Baik, sahabat, perbatasan Surabaya Sidoarjo terpantau masih longgar di hari pertama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pada Senin pagi 11 Januari 2021. Kendaraan dari luar daerah tetap bisa masuk tanpa ada pemeriksaan petugas. Seperti yang terlihat di sekitar Bundaran Waru, perbatasan Sidoarjo dan Surabaya. Hanya tampak ada tenda pos penjagaan, tapi belum ada petugas yang berjaga, seperti pada pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang lalu. Irfan Widianto, Wakil Sekretaris 4 Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 mengatakan, untuk wilayah checkpoint tidak menutup kemungkinan akan diaktifkan kembali, namun hal ini masih akan dibicarakan bersama pihak terkait. Irfan menambahkan, pada prinsipnya semua warga harus bisa mematuhi aturan dalam PPKM tentang penerapan protokol kesehatan ketat, dengan beberapa penyesuaian baru seperti pembatasan kegiatan masyarakat di pusat perbelanjaan atau mal maksimal beroperasi sampai jam 7 malam dan penyesuaian kapasitas restoran, kafe, angkringan, dan warung kopi atau warkop dan sejenisnya hanya 25%. Terakhir, ia menghimbau agar masyarakat bisa sebisa mungkin membeli makanan melalui online atau take away sehingga bisa dimakan di rumah dan meminimalisir kerumunan. Sebagai informasi tambahan, sahabat, untuk update data sebaran COVID-19 di Sidoarjo, hari Senin 11 Januari 2021, kumulatif terkonfirmasi positif COVID-19, total ada 8.143 orang, sembuh ada 7.454 orang, dan yang meninggal ada 553 orang. Demikian info yang dapat saya sampaikan, kembali ke Panji. Bergeser sekarang menuju ke LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, ada Risma Erina. Selama PPKM berlangsung, Pemkab Blitar umumkan pembelajaran tatap muka dilakukan secara daring. Risma? Ya, baik. Berdasarkan surat keputusan dari Gubernur Jawa Timur tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, banyak aktivitas yang dibatasi. Upaya ini dilakukan pemerintah untuk mengendalikan penyebaran virus corona, terutama di daerah yang berstatus zona merah atau beresiko tinggi. Bupati Blitar, Rianto, menyampaikan sesuai instruksi dari Pemprov Jatim, sementara waktu kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap menggunakan metode pembelajaran secara daring. Padahal sebelumnya, ini banyak lembaga pendidikan yang mulai mempersiapkan pembelajaran tatap muka. Namun berhubung ada regulasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dari Pemprov Jatim, maka pemerintah daerah memutuskan menunda PTM dan memberlakukan belajar secara virtual. Ia meminta masyarakat supaya mengikuti segala peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah karena hal ini bertujuan untuk menekan laju perkembangan COVID. Rianto juga menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik itu aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Blitar, jajaran TNI, Polri, tenaga kesehatan, relawan maupun semua unsur masyarakat agar bisa bersinergi dalam menanggulangi pandemi corona. Jika sama-sama bergerak satu frekuensi, maka penyebaran virus corona bisa ditekan dan aktivitas masyarakat akan bisa kembali normal. Demikian, saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Bergeser menuju ke Pamekasan, ada Dea Maudi dari LPPL Radio Realita FM Kabupaten Pamekasan. 2.500 tenaga kesehatan di Kabupaten Pamekasan bakal terima vaksin tahap awal. Dea? Baik, terima kasih Panji. Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan akan segera melakukan vaksinasi tahap awal kepada tenaga kesehatan.
Sedikitnya ada 2.500 nakes yang akan memperoleh vaksin sebagai upaya memutus penyebaran wabah COVID-19 di Kabupaten Gerbang Salam. Dr. Ahmad Marsuki, pelaksana tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, saat dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsApp, ia mengatakan sebanyak 2.500 nakes yang menjadi objek vaksinasi tahap sudah terdata di Puskesmas dan rumah sakit yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pamekasan. Hal itu dari data sementara yang terhimpun di sejumlah puskesmas dan rumah sakit. Menurutnya, pelaksanaan vaksinasi awal ini akan segera direalisasikan dalam waktu dekat di Kabupaten Pamekasan. Perjalanan jalur vaksin sudah disiapkan, saat ini pihaknya masih menunggu pendistribusian dari Surabaya hingga sampai ke Dinkes Kabupaten Pamekasan. Selain itu, menurut Dr. Marzuki, selain pada nakes, suntik vaksin akan dilakukan pada seluruh elemen lapisan masyarakat. Ia berharap dengan program vaksinasi ini dapat meningkatkan kekebalan tubuh sehingga terbebas dari wabah penyakit COVID-19. Demikian saya Dea Maudi, Radita FM melaporkan untuk Jatim News Today. Kembali ke Panji. Ya, terima kasih Dea. Dan sekarang kita bergeser untuk menuju ke Kabupaten Nganjuk. Ada Agustin Merdekawati dari LPPL Ersal Nganjuk. Pemkab Nganjuk akan terapkan WFH, Work from Home. Selengkapnya bersama Agustin Merdekawati. Wati? Pemkab Nganjuk memastikan akan kembali menerapkan Work from Home atau WFH untuk ribuan aparatur sipil negara di tempat. Hal tersebut menindaklanjuti terus meningkatnya kasus COVID-19 di Kota Angin hingga minggu kedua bulan Januari. Sekretaris Daerah Muhammad Yasir mengatakan, WFH akan diterapkan dalam waktu dekat dan akan segera membahas tentang pembagian jam kerja bagi ASN. Hingga kemarin menurutnya, Pemkab belum menetapkan tentang persentase ASN yang melakukan WFH. Seperti yang sudah berjalan, daerah ada yang menerapkan 50% WFA dan 50% lainnya tetap masuk. Ada pula yang menerapkan 70% WFA dan 30% lainnya masuk kantor. Sembari menunggu konsep WFA digodok secara pasti, Yasir meminta agar ribuan ASN Pemkab Nganjuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat karena kasus COVID-19 di Nganjuk terus bertambah. Apalagi hingga bulan Januari sudah ada banyak ASN di sejumlah organisasi perangkat daerah yang terpapar, termasuk diantaranya di Inspektorat. Menurut sumber yang tidak mau disebut namanya, total ada pegawai yang hasil rapid test antigen menyatakan reaktif dan pihaknya sudah mengusulkan agar di lockdown namun belum direspon. Sementara itu, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Dr. Hendrianto mengatakan tentang penambahan kasus yang relatif tinggi, setiap hari ada penambahan 36 kasus. Tidak hanya penambahan kasus COVID-19, jumlah puskesmas yang ditutup karena tenaga kesehatannya terpapar COVID-19 juga terus bertambah. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang melaporkan untuk Jawa Timur News Today. Bergeser menuju ke Kevin Chandra dari LPPL Radio Suara Gresik. Pemkab Gresik siap jalankan PPKM sesuai dengan keputusan Gubernur Jawa Timur. Kevin? Pemerintah Kabupaten Gresik bersama Polres Gresik siap menjalankan keputusan Gubernur Jawa Timur terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk pengendalian penyebaran virus corona di wilayah Kabupaten Gresik. Tidak hanya Polres Gresik, Kodim 0817 Gresik juga siap melancarkan pelaksanaan kegiatan tersebut. PPKM ini seperti pembatasan sosial berskala besar yang selama ini berlaku di Indonesia. PPKM akan membatasi sejumlah kegiatan masyarakat mulai dari bekerja, beribadah, bersekolah, hingga wisata. Kapolres Gresik AKBP Arif Fitrianto menambahkan dengan berlakunya PPKM mulai tanggal 11 sampai tanggal 25 Januari tahun 2021 untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Beliau berpendapat kesadaran dalam setiap individu untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan adalah kunci untuk memutus rantai penyebaran virus ini. Sahabat, untuk update COVID-19 di Kabupaten Gresik sampai saat ini kesembuhan terus meningkat. Update terakhir ada 10 orang sembuh, total menjadi 3.904 orang. Untuk kasus suspek ada 21 kasus, kemudian probable sebanyak 28 kasus dengan meninggal sebanyak 173 orang. Penambahan kasus sendiri di Kabupaten Gresik ada 17 orang, total secara kumulatif ada 4.340 orang terkonfirmasi COVID-19. Dengan detail 146 orang diisolasi mandiri dari rawat rumah sakit dan meninggal sebanyak 290 orang. Saya Kevin Chandra, Suara Gresik melaporkan untuk Jatim News Today. Anda masih bersama kami dalam program Jatim News Today edisi hari Senin tanggal 11 Januari 2021 yang juga disiarkan di
LPPL Radio Suara Sidoarjo, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, LPPL Ersal Nganjuk, LPPL Radio Suara Gresik, LPPL Radio Suara Madiun Kota Madiun, LPPL RGR FM Kabupaten Tulungagung, dan LPPL Ralita FM Kabupaten Pamekasan. Menuju ke Kota Madiun ada Kiki Desilia dari LPPL Radio Suara Madiun. Sesuai jadwal, Rumah Sakit Lapangan COVID-19 di Madiun siap digunakan 25 Januari 2021. Kiki. Sahabat Jatim News Today, pembangunan rumah sakit lapangan khusus COVID-19 yang terletak di kawasan Rumah Sakit Parundungus sedang dikerjakan saat ini. Pelaksana tugas atau PLT RSUD Dr. Sudono Madiun, Dr. Hafidi Ilham menjelaskan, rumah sakit lapangan COVID-19 yang disiapkan nanti diklaim sesuai standar penanganan pasien COVID-19. Hanya saja, di rumah sakit tersebut diperuntukkan merawat pasien COVID-19 kategori ringan, sedangkan pasien COVID-19 yang masuk kategori berat akan dirawat di RSUD Sudono. Sedang kasih upaya kesehatan masyarakat penelitian dan pengembangan UKM Litbang Rumah Sakit Parundungus, Muhyiddin mengatakan, dengan melihat jumlah pasien COVID-19 semakin banyak dan rumah sakit di Bakorwil Madiun ini overload sehingga ditambah kamar-kamar dan tempat tidur untuk pasien positif dengan kategori gejala ringan maupun OTG. Dijelaskan, pelaksanaan proyek berlangsung di lahan bekas sanatorium Rumah Sakit Parundungus. Sesuai jadwal, akan dioperasionalkan mulai 25 Januari mendatang dengan kapasitas 140 tempat tidur. Rumah sakit lapangan tersebut memang sengaja didesain untuk meningkatkan daya imunitas pasien. Salah satunya dengan banyaknya pepohonan yang menambah kesejukan udara. Sementara untuk alokasi anggaran bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan biaya tak terduga atau BTT pemerintah Provinsi Jawa Timur. Seperti diketahui, Kabupaten dan Kota Madiun menjadi sasaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Hal tersebut dilakukan karena dua daerah ini dianggap memenuhi 4 indikator PPKM. Sebagai informasi sahabat, saat ini kasus COVID-19 di Kota Madiun berjumlah 521 orang dengan 352 orang diantaranya telah sembuh, 32 orang lainnya masih dalam perawatan, 95 orang isolasi mandiri, dan 41 orang meninggal dunia. Saya Kiki Deslia, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Baik, terakhir ada peluang untuk bergabung dengan Andriani dari RGR FM Tulungagung. Tenaga kesehatan nakes di Kabupaten Tulungagung akan divaksin COVID-19 pada Jumat 15 Januari 2021. Selengkapnya bersama Andriani. Sahabat Jatim News Today, pemerintah Kabupaten Tulungagung menjadwalkan vaksinasi COVID-19 untuk ratusan tenaga kesehatan di daerah setempat pada 15 Januari 2021. Tenaga kesehatan menjadi prioritas pertama menjalani vaksinasi karena berhadapan langsung dalam penanganan wabah corona. Namun, belum merinci jumlah vaksin yang bakal diterima dari Pemprov Jatim. Kasil selaku Kepala Dinkes Tulungagung menyampaikan, sampai saat ini data dari Satgas Provinsi masih terus berubah-ubah. Pemberian vaksin ini dipastikan gratis, namun untuk sumber anggaran masih dibahas apakah menjadi tanggungan pusat atau daerah. Pihaknya sudah menyediakan anggaran sebesar 15 miliar jika anggaran vaksin dibebankan pada daerah masing-masing. Masyarakat yang sesuai dengan daftar dan kriteria vaksin akan divaksin secara gratis. Rencananya vaksinasi akan dilakukan di 32 puskesmas yang ada dan jika dirasa kurang akan ditambah di rumah sakit swasta. Kasil mengatakan setelah vaksin akan ada efek yang dirasakan oleh menerima vaksin atau yang lazim disebut dengan KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Untuk itu, pihaknya sudah membentuk tim KIPI yang berpusat di RSUD Dr. Iska. Adapun perkembangan COVID-19 di Kabupaten Tulungagung sampai tanggal 10 Januari 2021 masih adanya penambahan 29 kasus baru, 2 orang kasus meninggal, dan 6 orang kasus sembuh COVID-19. Hal tersebut menjadi total jumlah pasien di Kabupaten Tulungagung saat ini mencapai 1.596 orang. Demikian yang bisa saya laporkan dari Kabupaten Tulungagung. Saya Andri dari 90,1 RGR FM melaporkan untuk Jatim News Today. Baik sahabat, demikian tadi Anda sudah mengikuti laporan dari 7 reporter dalam program Jatim News Today edisi hari ini, hari Senin 11 Januari 2021. Atas nama kerabat yang bertugas, saya Panjarto menyampaikan selamat siang, selamat beraktivitas, dan juga salam sehat. Sampai jumpa.
Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.